Bismillah. Allahumma sholli ala Pun ketinggal, Bu. Kurang pas. Ya, insyaallah. Kelihatan penuh ya? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyopir kula. Dereng unjuk. Nyopir piyambak pun biasa. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Masya Allah, ni'mah. Enak, Bu. Seger. Alhamdulillah. Jazakallah khair. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Saya lagi lihat diri saya sendiri. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama akhirnya saya bisa ngaji lagi di sini. Alhamdulillah. Entah sudah berapa tahun ya di kantor ini. Judul ceramah malam hari ini tadi saya tulis di sini karena saya nggak pernah tahu mau ceramah apa. Tadi ngarang judul ngawur. Pasti berhasil. Maksudnya saya ngomong sama diri saya sendiri, pasti berhasil. Jadi tak tulis itu jadi judul ceramah. Pasti berhasil. Gimana caranya biar pasti berhasil? Nah, insya Allah kita akan bahas pasti berhasil. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya lagi ada di Magetan. Mungkin ada yang nanya, ya lagi di Magetan tapi sumuk. Biasanya kan adem, tapi saya kesumuan. Kenapa kesumuan? Karena saya nyopir dari Solo sampai Magetan, turun langsung ceramah. Walaupun tadi jendela saya buka mulai dari Tawangmangu, ya tetap sumuk ya, tetap sumuk. Buat yang nggak paham bahasa Jawa, sumuk itu gerah, kegerahan, kepanasan. Itu namanya sumuk. Ikhwani rahimakumullah. Orang hidup itu kalau udah nggak punya cita-cita, cepet mati. Maksudnya cepet mati bagaimana? Walaupun hidup tapi mati gitu ya. Ngelamun, ya tidur, ngelamun, tidur karena nggak punya cita-cita. Tapi kalau orang punya cita-cita, itu walaupun mati tetap hidup. Contoh, Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah sudah meninggal dunia, tapi hidup atau nggak hidup?
Hidup. Karena beliau punya cita-cita. Nah, para pahlawan yang sudah meninggal dunia itu. Sudah meninggal orangnya, tapi hidup karena punya cita-cita. Kakek nenek kita sudah meninggal dunia, tapi dulu punya cita-cita, pengen punya anak, pengen punya cucu, gitu kan ya, pengen punya turunan yang pinter, yang soleh. Alhamdulillah sudah meninggal dunia, tapi hidup karena punya cita-cita. Tapi ada orang yang hidup tapi mati, gak usah rapi. Duwe bojo ruwet, berdasarkan pengalaman, punya istri ya ruwet, punya suami ya ruwet. Lebih baik aku hidup sendiri, berjaga sampai mati. Masya Allah. Kemudian di rumah ngapain kerja, ujung-ujungnya juga ngutang. Pengalaman teman saya kerja semua, tapi utangnya banyak semua. Ya, saya lihat pengangguran di perapatan bahagia nggak punya utang. Lebih baik saya nganggur daripada saya kerja. Setelah itu daripada di perapatan lebih baik di rumah. Daripada di rumah lebih baik di kamar. Ya, di kamar daripada kagian mikir lebih baik tidur. Akhirnya hidupnya cuma turu. Kata orang mati osisan. Orang yang ngomong begitu ya silakan kamu mati sekalian karena nggak punya cita-cita. Nah, orang yang punya cita-cita ini banyak yang stres. Punya cita-cita tapi stres. Ditanya, kenapa kamu stres? Cita-cita saya gagal. Keinginan saya tidak tercapai. Yang saya inginkan diambil orang. Mungkin yang di belakang ada yang mengalami. Ya, yang saya inginkan diambil orang. Macam-macam A sampai Z, stres ya, stres. Nah, makanya kita mau belajar bareng-bareng gimana caranya kalau punya cita-cita, keinginan pasti berhasil. Saya nggak ngomong pasti dapat ya, tapi pasti berhasil. Dapat sama berhasil itu beda. Kadang yang dicari nggak dapat, tapi berhasil. Ya, dapatnya jauh lebih banyak, dapatnya jauh lebih baik, dapatnya jauh lebih hebat. Contoh, saya punya cita-cita dulu pengen jadi ahli informatika atau teknik komputer. Cuman ibu saya nggak ngizinkan saya kuliah jauh-jauh. Sementara fakultas itu dulu yang ada baru di ITB sama ITS. Di UGM baru ada bagiannya. Ya, belum betul-betul seperti di ITB atau di ITS di masa itu. Sementara saya mau ke Surabaya sama Bandung nggak boleh sama ibu saya. Ya, nggak boleh jauh-jauh. Cita-cita ya, cita-cita. Gimana caranya cita-cita berhasil? Simple, saya nurut sama ibu saya. Taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, taat. Maka pasti berhasil. Alhamdulillah. Walaupun saya ini ustadz ya, walaupun saya ini ngajar, jenengan lihat sendiri toh, saya bawa kamera handphone sendiri, betul ya? Kemudian juga ini dari semua orang yang live streaming, insya Allah nggak banyak yang punya mikrofon seperti saya. Ini wireless mic mini Rodego, harganya sekitar 2,7 sampai 3 juta. Pamer sekalian. Mamer yang di kanan saya. Sempat lirik, kok mikir rada aneh apa gitu kan ya. Rodego nih. Nah, ini nyarinya juga saya nyari ke Jepang, nyari ke Korea. Ini nih nyari Jepang, Korea, Taiwan. Keliling saya sampai yang ngantarkan saya Bung Habib nyari apa? Sono gitu ya. Jalan kaki capek sampai tokonya capek ngedepi saya. Semua tak samperin nggak ketemu. Subhanallah. Setelah saya cari keliling nggak ketemu, ya nggak ketemu. Saya di rumah. Kira-kira 6 bulan kemudian, 1 bulan yang lalu ada tamu dari Amerika. Orang Indonesia kerja di Amerika, sudah tinggal di sana belasan tahun. Datang karena dia murid YouTube. Jadi biasa belajar dari YouTube. Nah, pas pulang kampung, orang Lamongan pulang kampung, mampir ke Solo. Niat pengen hadir majelis langsung. Ngasih oleh-oleh. Oleh-olehnya yang saya cari.
Nah, berhasil nggak berhasil? Berhasil. Ya, berhasil. Pasti berhasil. Jadi tidak ada kata gagal. Lah kalau dulu saya mikir gagal, setelah ketemu nih gagal gitu ya, nggak dapet. Tapi saya mikirnya pasti berhasil. Perkara cairnya kapan? Wallahu alam. Nah ini sekarang saya streaming sendiri. Utak-utak komputer ya sendiri. Alhamdulillah ya paham gitu ya. Walaupun nggak kuliah, ustadznya dapat, ilmu komputernya juga dapat. Nah, ikhwani rahimakumullah, gimana caranya biar berhasil? Saya mau nanya sama ibu-ibu. Boleh ya, Bu? Dibandingkan Eyang Putri, jenengan dibandingkan Eyang Putri dalam ngurus anak hebat mana? Masa sih? Ibu kan hidup di zaman milenial. Semuanya tersedia, betul? Pendidikan sekarang kan katanya lebih canggih, sekolahnya lebih hebat, ya. Ya kan, Bu? Ya. Tapi berhasil mana? Ibu atau Eyang Putri? Berarti ibu lebih bodoh. Eyang Putri lebih pintar, gitu. Loh, kok enggak mau ngaku bodoh, kenapa? Atau ibu lebih pintar, tapi Eyang Putri lebih berhasil, gitu. Oh gitu. Ibu lebih pintar, tapi Eyang Putri lebih berhasil. Berarti berhasil nggak butuh? Oh nggak butuh pintar. Alhamdulillah Pak, ini ibu-ibu sadar. Mau berhasil nggak butuh pintar. Nah tapi kenapa ibu tiap pagi nasihati anaknya? Kamu kalau mau berhasil sekolah sampai nanti kuliah, sekolah yang pintar. Ada enggak yang nasihati gitu? Ada. Coba cek nanti. Lulusan sekolah itu yang langsung kerja sama yang nganggur banyak mana? Saya belum pernah survei loh ya. Nggak tahu saya. Ibu-ibu, bapak-bapak berpikir lebih banyak yang nganggur. Menurut audiens saya nggak paham karena belum pernah cek data statistik dan penelitian dari seluruh kampus yang di Indonesia ini. Dalam 1 tahun itu yang diterima sebagai PNS berapa, terus yang buka wira swasta berapa, yang akhirnya memutuskan diri untuk nganggur berapa, itu ya belum ada penelitian. Tapi banyak orang yang nggak sempat sekolah itu berhasil, betul ya? Karena apa? Nggak sekolah tapi langsung kerja. Makanya nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, saya akan mengalahkan semua menteri dalam merubah sistem pendidikan. Ya, saya akan kalahkan semua menteri. Presiden masuk kalah mbak menteri. Ya, saya akan kalahkan semua menteri dalam merubah sistem pendidikan. Apa itu? Nanti sekolah sambil kerja. Zaman saya seperti itu. Tahun 4000 Masehi, presidennya mewajibkan itu SMP, SMA, itu siswanya wajib punya pekerjaan. Gak punya pekerjaan, saya pecat dari Indonesia. Maksudnya gimana? Ini logis loh ya, sabar, ini belum ceramah, baru mau kodimah. Logisnya begini, Bu, jadi orang kalau sekolah, nanti kan ngomong gini, nanti selesai kuliah, saya akan bekerja, betul? Selesai kuliah, saya akan bekerja. Coba dicek, TK 2 tahun, masuk TK umur 4 tahun, iya, 6 tahun, SD 7 tahun, 6 tahun. Nah itu 7 tambah 6, 13 tahun. SMP, SMA 6 tahun, 23 tahun. Kuliah 4 tahun. Coba diulangi nih. 4 ditambah 6, 10. Ya 10. 10 ditambah 6, 16. 16 ditambah 4, 20 tahun. Itu kalau lancar. Pakai nunggak-nunggak ya. Skripsi gagal ya. 21, 22 tahun. Jadi nanti kurang lebih umur 21, 22 tahun baru bekerja. Sugih kapan? Kayaknya kapan? Kalau umur 21, 22 baru bekerja, kayaknya kapan? Saya sebagai calon presiden udah memikirkan rakyat saya umur 21 tahun, 22 tahun harus sudah kaya. Bukan mulai bekerja. Masuk akal ya ini? Masuk akal toh? Saya kan sebagai kepala negara harus memikirkan sebuah sistem yang secara global agar siapapun yang hidup di negara saya umur 20 tahun sudah kaya.
Jadi bukan judulnya mengentaskan kemiskinan, tapi apa? Menciptakan kekayaan. Keren juga nih calon presiden dia. NU gitu loh, ya kan? Warga NU tuh ya, kalau jadi calon presiden kan punya pemikiran yang cemerlang. Bu, nah kenapa sekarang baru nunggu selesai kuliah, baru bekerja? Sementara Kanjeng Nabi Muhammad SAW umur 4 tahun sudah bekerja, jadi pengembala kambing. 5 tahun, 6 tahun sudah bekerja, jadi pengembala kambing. Bahkan salah satu cucunya Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah, ya, itu dalam kitab Irsyadul Mukminin yang ada di Irsyadus Sari, kumpulan kitabnya Mbah Hasyim itu ya. Ada satu kitab, kalau saya nggak salah judul Irsyadul Mukminin. Di situ disebutkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW umur masih anak-anak itu sudah bekerja menggembala kambing bil ujroh. Bil ujroh artinya dengan digaji. Masih kecil sudah digaji, sudah kerja. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW umur 12 tahun itu sudah dilatih untuk kerja keluar negeri. Kerjanya keluar negeri, bukan menjadi orang yang upahan, karyawan, tetapi partnership. Sudah bagi hasil, sudah wira swasta, pedagang ulung, keluar negeri. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun sudah menikahi wanita terkaya di Jazirah Arab, saudagar terhebat di Jazirah Arab, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Pria paling ganteng, paling wangi, paling pinter kerja, punya duit. Wanita mana yang tidak mau dipersunting olehnya? Ibu ya, paling pinter, paling soleh, paling ganteng, pinter cari duit, punya duit. Terus melamar perempuan, kira-kira ditolak atau dikejar? Belum sempat melamar udah dikejar, betul kan ya? Layak. Nah kalau yang di belakang ini ya wallahu alam. Wajah dapat loh, wajah dapat ya. Duit belum tahu ya. Keahlian kerja belum jelas. Agama sudah dapat. Tapi perempuan zaman sekarang yang dilihat duit atau agama? Lu kok ibu ngaku toh bu? Yang dilihat zaman sekarang kan duit. Kalau Kanjeng Nabi SAW kan lengkap. Duitnya oke, gitu kan ya? Agama oke. Ganteng oke. Semuanya oke. Makanya beliau dilamar, dicari sama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala untuk jadi suaminya. Karena lengkap. Karena lengkap, punya semuanya. Nah sementara kita didik anak-anak kita, kamu nggak usah mikir kerja, nanti saja lulus kuliah. Kamu nggak usah mikir kerja, nanti saja lulus kuliah. Salah, itu nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi dari kecil sudah dididik bekerja, maka kita umatnya harus niru. Dari kecil anak kita harus kita latih bekerja. Anak saya itu kadang bantu jualan buku kok. Abu ya, Ali mau bantu jualan buku, Anis mau bantu jualan buku. Ini Anis anak saya yang paling besar, bahkan ngomong Abu ya, nanti tak jualan suling ya. Karena dia suka suling yang bolong semua itu ya, yang halal tuh ya, bolong semua untuk hijir marawis. Nah itu dia suka sulingnya buat sendiri dari peralon. Terus ya, Abu ya nanti Anis mau buat suling tak jual ya, ojo gitu ya. Ya enggak usah, enggak apa-apa Abu ya. Saya senang dia ngelawan ngelawan saya dalam hal ini, enggak usah. Enggak apa Bu ya, yang mau beli siapa? Ya nanti enggak tahu. Nanti enggak tahu. Jualnya di mana? Ya di depan situ. Apa ada yang mau beli? Sengaja saya pancing terus ya itu. Ya enggak apa-apa, pokoknya jualan dulu Abu ya ini. Saya senang karena dari kecil udah punya jiwa untuk bekerja. Ya insya Allah enggak akan punya jiwa pengangguran, jiwa bekerja dari kecil. Itu harus dimunculkan. Nah, itu memang cara Nabi Muhammad SAW. Nah sayangnya yang pakai sekarang ini bukan orang Islam ini. Yang dari kecil untuk kerja ini bukan orang Islam. Ada orang-orang yang non Muslim itu punya anaknya pulang sekolah suruh jaga toko, betul. Pulang sekolah suruh ngewangi ibunya, nggak megang kasir, ngambilkan barang, ngambilkan ini ya. Nanti waktunya malam, waktunya belajar ya belajar. Pulang sekolah jaga toko. Begitu SMA ya disuruh bagian kasir, SMA bagian kasir, kuliah dibukakan toko. Selesai kuliah sudah punya toko, tokonya sudah jalan. Jadi selesai kuliah sudah kaya, tinggal pilihanmu. Kamu mau menggunakan titilmu untuk memperbesar tokomu atau kamu mau jadi karyawan seumur hidup.
Ding 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 ding. Jangan paham kan yang saya maksud tadi? Paham toh? Paham. Sebetulnya itulah ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita nggak pakai? Makanya mulai sekarang kita harus berpikir bukan nanti kerja nunggu lulus kuliah. Nah, caranya biar berhasil sekarang. Biar berhasil. Nomor satu, biar orang berhasil itu harus punya gantungan yang pas. Sandaran yang pas. Contoh, saya senden di sini. Ya enak. Nah, kalau beliau senden gelundung. Karena nggak ada sendenannya toh ya. Gelundung, betul. Tapi kalau saya bersandar sama sandaran yang nggak kuat, saya nekat senden, wong saya capek betul, gelundung atau nggak gelundung? Gelundung, kursinya cilik, senden yang geblak bareng sama kursinya. Kan seperti itu. Nah, dalam kehidupan ini ada nggak sandaran yang betul-betul kuat? Contoh misalnya, punya tabungan 200 triliun. Wow. Itu tabungan loh ya, tabungannya, belum aset yang lain, itu baru tabungan gitu. Punya tabungan 200 triliun. Terus kok dia bersandar sama tabungannya 200 triliun. Itu kuat nggak kira-kira? Nggak kuat toh? Karena 200 triliun bisa hilang. Hilangnya caranya bagaimana? Banyak. Kalau emang disimpan dalam bentuk dolar, dolarnya ambio, ya uangnya juga ambio. Kan begitu ya. Disimpan dalam bank, banknya dilikuidasi, ya uangnya juga ikut hilang. Disimpan di rumah, dimakan rakyat. Disimpan di toko, tokonya kobong. Disimpan dalam berangkas, berangkasnya kobong, kepanasan, dibuka duitnya remuk. Tidak ada yang bisa dijadikan sandaran duit. Teman. Masya Allah, apalagi teman. Anda paham betul. Teman itu yang kira-kira setia sama berkhianat banyak mana? Oh, pengalaman biasanya. Cari teman setia itu kan gak gampang, betul kan ya? Gak gampang. Teman kalau kita ajak ngobrol enak-enak, ya enak-enak. Barang urusannya, tolong aku utang ngono. Oh, ngilang semua itu. Ngilang semua. Oh, enggak bisa. Teman enggak bisa dijadikan sandaran. Apalagi kemampuan berpikir, ilmu, perencanaan, teori-teori mau dijadikan sandaran nanti dulu. Teori tempatnya di kepala. Kepala kejeduk sekali hilang kabeh. Ya, nggak sempat kejeduk, mumet titik aja. Mumet titik. Gak iso mikir aku, gak iso mikir. Saya gak bisa berpikir. Gak bisa dipegang ini. Pengetahuan gak bisa dipegang jadi sandaran. Jadi yang bisa dijadikan sandaran siapa? Cuman satu nama, Allah. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Nah, kalau kita udah bilang Allah, ya bilang Allah, maka langsung 99 nama Allah Asmaul Husna yang diawali dengan Allah itu masuk semuanya. Allah Maha Kaya. Oh, tenang. Teman saya adalah Allah. Allah sugih ka nanti. Semua kekayaan milik Allah. Berarti kalau saya berteman sama Allah, saya bersandar sama Allah, urusan duit selesai. Urusan duit selesai. Betul kan ya? Tinggal minta. Allahumma duit. Tinggal minta. Ya nanti ada caranya, pasti ada caranya. Tapi minta sama Allah, selesai atau enggak selesai? Nanti dulu, Allah Maha Kaya. Banyak loh orang kaya, duitnya banyak, tapi nyatanya enggak mau ngasih kita. Betul? Ya, Allah Maha Kaya, tapi juga Al-Mu'ti, Maha memberi. Loh, ada loh orang kaya yang suka memberi, tapi berinya sedikit. Bakhil. Orang bakhil itu kan bukan nggak ngasih ya, ngasih cuman titik. Pelit amat, gitu kan ya. Nah, itu terhitung Pak, bakhil kikir. Orang kayanya kikir ini, ngasihnya cuman sedikit. Allah ngasih tahu lagi. Al-Mu'ti, Maha Kaya, Maha Memberi, tapi Allah itu Maha Dermawan, Al-Karim, Al-Jawad, Maha Dermawan. Jadi kalau ngasih itu ya jor-joran, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita udah kenal Allah yang seperti itu, berarti urusan duit selesai atau enggak selesai? Selesai. Ya, duit selesai. Selain duit, apapun itu, kalau udah ngomongnya Allah Ta'ala,
Allah maha bisa. Kita pengen apa? Allah bisa. Nah kalau Allah bisa, selesai atau enggak selesai? Selesai. Nah caranya nomor satu adalah harus menyadari bahwasanya yang bisa dijadikan sandaran hanyalah Allah. Saya ngasih contoh boleh? Sepurunipun kan kata, echonya dihilangkan bisa enggak mas? Bagian sound system. Apa namanya? Enggak pakai echo, dihilangkan semua. Dinolkan saja. Biar ibu enggak bingung. Tes 1, 2. Nolkan lagi. Tanpa efek. Santai aja bu. Itu tadi soalnya suara buat nyanyi. Kalau nyanyi bagus. Nah, cek. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Pun cekap. Nah kalau begini enak ya. Jelas ya. Biar enggak gema-gema. Saya ulangi dikit boleh? Pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi kalau pengen berhasil harus bersandar kepada Allah. Di mana itu disebutkan? Banyak sebetulnya, tapi satu ayat saja. Qul huwallahu ahad. Nomor 1 ini dulu. Katakanlah yang ada, yang kuasa, yang hebat, yang tadi hanya Allah. Hanya Allah. Allah yang Maha Esa. Maka disebut surat Al-Ikhlas. Hanya ditujukan semua kepada Allah. Artinya ikhlas itu kan semuanya tujuannya ke Allah. Itu ikhlas. Nah ini katakanlah hanya Allah yang Maha Esa. Jadi yang lain gak ada dulu. Itu syarat kalau mau berhasil. Tapi coba saya mau ngecek jenengan dulu. Pemirsa di rumah silahkan dicek dirinya. Boleh ya? Jenengan itu kalau mau berbuat mikir Allah atau mikir kemampuan. Contoh-contoh biar agak jelas. Mau ngelamar anaknya orang. Lihat duit dan kegantengan atau lihat Allah? Duit cukup, wajah lumayan, ya toh? Ya, insya Allah diterima. Duit kalau wajah amburadul. Wajah amburadul. Jadinya semangat ngelamar atau pesimis? Siapa yang mau terima saya? Gitu kan ya? Kenapa? Karena nggak jalankan perintahnya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hanya Allah yang Maha Esa. Ya udah Allah dulu. Allah. Mau ngelamar anaknya orang, ada Allah kok. Wajah amburadul nggak apa-apa. Nanti kita minta sama Allah biar khusus kalau dia yang lihat nggak jadi amburadul. Datang ke kiai wirid ganteng, masya Allah. Wirid kan ganteng. Maksudmu pokoknya dia kalau lihat saya jadinya ganteng. Wirid ganteng syar'i. Akhirnya sama kiainya dikasih lagunya Nisa Sabian. Ya Jamalu gitu ya. Udah banyak nyanyi lagu Nisa Sabian, nyebut namanya Kanjeng Nabi, Jamal ya Jamal, ben ketularan ganteng ini. Oh masya Allah, siap kiai. Rupanya wiridnya enak ini nyanyi. Yainya torikohnya asyikiyah, yang asyik-asyik saja. Jadi nggak ruwet asyik gitu. Zikirnya yang enteng gitu. Ya, semua ada solusinya. Kalau udah ke Allah selesai. Kalau udah ke Allah selesai. Lah yang membuat orang gagal itu dari langkah awal sudah gagal. Langkah awal sudah salah. Tadi saya jam 8:20 masih baru keluar dari rumah. GPS-nya bilang 22.30 baru sampai di sini. 22.30 sampai di sini. Saya bilang sama teman-teman panitia, insya Allah jam 10. Jam 10. Rupanya panitianya udah belajar ilmu yakin, jadi nggak telepon saya. Alhamdulillah. Ya, jam 10 kurang 3 menit saya sampai depan Alfamart atau Indomaret di pojok sana itu. Nah, saya buka peralatan dulu biar gampang dari tas kira-kira 1,5 menit gitu kan. Terus saya bilang 1 menit nyampe gitu ya. Ya teleponnya lagi parkir tadi, masang kamera dan sebagainya. Jalan sini pas sampai sini jam 10. Tapi kalau saya pakai akal dulu terus lihat GPS mesti nyerah. Melawan GPS setengah jam ini pembalap aja belum tentu berhasil. Apalagi malam Ahad, malam Minggu ya. Tawangmangu rame, lewat tol sana nanti Medion juga rame gitu kan. 22.30. Wah, bismillah. Ya, bismillah model Al-Fatihah.
Bismillah model Al-Fatihah. Ngebut ya nggak mungkin bisa, jalanannya rame. Tapi alhamdulillah niatannya jam 10 sampai di sini. Kan gitu. Nah, caranya apa? Nomor satu, lihat Allah, jangan lihat diri dan jangan lihat apapun, jangan lihat siapapun. Pasti berhasil. Gak mungkin tidak. Nah, kalau udah lihat Allah, diingatkan lagi sama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Betul kan? Allahus samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Panitia pengajian ya yang urus Allah, bergantungnya sama Allah. Bos-bos perusahaan apapun ya bergantungnya sama Allah. Kamu kalau pengen kuat ya bergantung sama Allah. Jangan bergantung sama selain Allah. Kalau udah kamu bergantung sama Allah, di awal kamu lihat Allah, baru di situ mulai pakai ininya dikit. Pengen sampai Magetan gak telat, kira-kira gimana caranya ya? Kan sudah Fatihah, sudah minta sama Allah, sudah, baru mikir caranya kira-kira bagaimana. Dari dua jalan ini lewat tol atau lewat Magetan ya? Ya kelihatannya yang paling masuk akal kilometernya lewat Magetan, langsung Tawangmangu gitu ya. Udah lewat Tawangmangu. Tawangmangu biar cepet enaknya lewat mana ya? Oh, yang rada sepi lewat jalan lama. Jalan lama nanti udah keluar dari Tawangmangu, udah Cemoro Sewu, enaknya lewat mana ya? Oh, lewat Sarangan, jalan lama. Jeblus sudah sampai di Pelausan. Alhamdulillah, waktunya mengalahkan GPS. Walaupun GPS itu mengukur semua variabel ya, mengukur semua variabel. Nyatanya sampai pas, alhamdulillah. Nah, itu Allah cara. Nanti di jalan Allah akan kasih kamu sesuatu. Apa itu? Yang mestinya macet dibuat jadi tidak macet. Yang mestinya wangel dibuat jadi gampang. Yang mestinya terhambat, hambatan disingkirkan. Kalau kita udah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya pengalaman banyak tentang masalah ini, tapi nanti kalau diceritakan cuman judulnya cerita pengalaman, bukan pengajian. Ini kita kan pengajian, cari ilmu. Lanjut boleh. Walaupun pengalaman itu adalah ilmu yang paling bagus adalah pengalaman. Cuman kita bicara Al-Qur'an saja. Jangan pengalaman saya. Pengalamannya Nabi Musa alaihissalam. Pengalaman Nabi Musa. Dari kecil Nabi Musa di masa kecil alaihissalam. Nabi Musa waktu kecil itu sama Allah dititipkan siapa? Siapa? Fir'aun. Terurus atau enggak terurus? Oh, Nabi Musa dititipkan Fir'aun saja terurus kok. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dititipkan kakeknya. Ya pasti lebih terurus. Paham kan? Nabi Musa dititipkan Fir'aun, ya itu terurus. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dititipkan ke ibunya, ibunya meninggal, dititipkan ke kakeknya meninggal, dititipkan ke pamannya. Terurus atau enggak terurus? Super terurus. Zahiran wa batinan. Nah, coba lihat proses Nabi Musa dititipkan ke Fir'aun. Fir'aun dapat bisikan dulu dari tukang-tukang sihir, ya, ahli nujum, peramal. Fir'aun waktu itu kan status Tuhan palsu. Jadi T-nya kecil. Kalau T besar tuh Tuhan asli Allah. Kalau T kecil ya Tuhan palsu. T-nya kecil. Maka nanti kalau nulis dalam buku apa jangan sampai keliru T kecil. Tuhan selain Allah, mesti T-nya kecil. Kalau T-nya besar yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini si tukang sihir ngomong yang namanya paranormal itu ya ngomong akan lahir bayi laki-laki, dia nanti akan menghancurkan kekuasaan. Tuhan palsu takut. Wah, kekuasaan saya akan dihancurkan sama bayi laki-laki. Bayangkan loh, ngaku Tuhan wedi bayi. Ngakunya ndak nanggung loh. Zaman sekarang kan banyak nih katanya di MUI itu. Saya lihat di berita
Muncul aliran-aliran aneh, orang ngaku jadi nabi, ngaku jadi nabi. Ya, ngaku jadi nabi itu buat Fir'aun nggak level. Fir'aun nggak mau ngaku jadi nabi, ngakunya jadi Tuhan. Makanya kamu kalau mau terkenal sekalian saja. Edan sisan. Ya, niru Fir'aun itu. Tapi Fir'aun tuh ngaku jadi Tuhan sembodo. Gak asal-asalan. Ngaku jadi Tuhan itu dia membuktikan dirinya itu layaknya seorang Tuhan. Kenapa? Saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Caranya gimana? Nah kalau yang pengen hidup ya nggak saya bunuh. Pengen mati ya tak ini. Selesai. Berarti saya hidupkan dia, saya matikan dia. Fir'aun nggak pernah sakit. Dalam riwayat Fir'aun tidak pernah sakit. Hajatnya selalu keturutan. Fir'aun pengen apapun keturutan. Jadi jangan kalau hajat selalu keturutan, jangan-jangan yo gak ngono. Gak seperti itu. Fir'aun hajatnya selalu keturutan. Dalam kitab disebutkan, kenapa Fir'aun hajatnya keturutan? Karena Fir'aun kalau pengen hajat, masuk ruang khusus, punya kamar kholwat, ruang uzlah. Lah kita ini muslim, ya muslimah, mukminah. Rumah saja musola gak punya. Dapur punya, toilet banyak. Ada kan kamar mandi? Ada. Tempat buat buang itu ada ya? Buat ngolah makan? Ada. Buat nonton TV? Ada. Bapak-bapak bahkan punya spot khusus buat ngerokok. Betul kan ya? Ada tempat untuk ngerokok, ngopi, baca buku atau apa? Ada. Terima tamu? Ada. Ngadep Allah? Mana? Nyampur gak khusus, betul kan ya? Nyampur kadang di kamar, kadang di ruang tamu, kadang di gitu kan ya? Gak bangun khusus ruang untuk ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ya kok diparani, omah ya gak duit gitu kan? Gak ada. Fir'aun punya, lo keren Fir'aun ya. Ruang khusus buat khalwat. Jadi Fir'aun itu kalau udah butuh, ada hajat, masuk kamar. Kamarnya itu tidak dikasih granit, tidak dikasih keramik. Asli pasir. Terus Fir'aun seperti ayam sama kucing. Kucing itu kalau mandi kan gludung-gludung gitu ya dulu. Nah ini Fir'aun gludung-gludung di pasir. Manggil Tuhan yang asli. Tuhan tolong beri saya ini. Gludung-gludung. Ngemis sama Tuhan. Dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang ngaku Tuhan aja dikasih. Masa kamu yang iman sama Tuhan gak dikasih? Saya iman sama Tuhan masa gak dikasih? Iblis saja tuh yang nentang Tuhan dikasih. Iblis nentang Allah. Iblis itu kan nentang Allah. Lo keren lo iblis tuh. Yakinnya sama Allah. Jenengan kalah. Kok nggak terima? Maaf. Iblis itu yakinnya sama Allah luar biasa. Masa ada habis dimarahin sama Allah berani minta? Pergi kamu dari rahmatku. Kamu saya usir dari rahmatku. Mal'un, terlaknat kamu. Gak bisa masuk surga lagi. Ya, dimarah nih, Allah lagi marah. Allah marah saja iblis berani minta kok. Ya Allah kalau begitu tolong siksa saya ditunda sampai hari kiamat tiba. Saya mau ajak-ajak yang lain masuk neraka. Gak enak masuk neraka sendiri. Masya Allah. Kondisi dimarahin Allah, iblis yakin kalau minta pasti dikasih. Lah kamu kondisi habis sholat, minta masih ragu, dikai-kai. Kabul enggak ya? Kabul atau tidak ya? Berarti hebat mana sama iblis? Pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf. Ya mohon maaf, bukan maksudnya merendah-rendahkan kita. Cuman kan kita sudah belajar dari siapapun, betul ya? Dari iblis pun kita harus ngambil pelajaran. Pelajarannya apa? Dalam bab minta sama Allah. Iblis itu yakin pasti dikasih. Makanya ya kita harus yakin. Fir'aun yakin ya. Fir'aun juga dapat. Tapi Fir'aun takut. Takut semua yang dia dapat akan hilang. Fir'aun takut. Ya, Fir'aun takut apa yang dimiliki akan hilang. Fir'aun takut apa yang dia dapat akan hilang. Fir'aun takut kekuasaannya akan musnah. Maka kalau kamu, saya, kita takut kehilangan yang kita dapat, takut kehilangan yang kita miliki, berarti mirip. Kalau mukmin santai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami miliknya Allah. Dan sesungguhnya kepada Allah kami akan kembali. Jadi tenang, sebab gak masalah. Kayak Gus Dur gitu loh. Gus Dur tuh presiden dulu ya. Betul kan almarhum? Presiden. Beliau di apa itu istilahnya kalau di DPR MPR itu impeachment ya. Saya kan takut salah, ini kan urusan negara. Kalau ngomong keliru kan bahaya. Dia apa? Impeachment oleh DPR MPR. Gus Dur protes atau legowo? Legowo. Kenapa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nyantai, PN, KPDN. Kan begitu ya. Seperti Pak Harto, Haji Muhammad Soeharto. Masya Allah itu. 32 tahun berkuasa. Disuruh turun PN, KPDN. Angel loh. Wah angel. Jenengan aja suaminya diambil orang lain nggak boleh. Ayo, betul kan Bu? Lah ya, orang lain pengen ikut-ikut memiliki suami jenengan, boleh enggak? Enggak, itu baru suami. Loh Pak Harto kabeh loh ya. 32 tahun berkuasa, PN, KPTN ya. Kalimatnya kan KPTN sampai muncul, Jawa aslinya. Presiden yang Jawa nih betul ya. KPTN ya. Ambil ya KPTN itu saya cuma dengar dari Pak Harto. Dua presiden ini kok gampang ya ngecel PN, KPTN. Gus Dur ya juga nyantai saja, betul kan? Setelah itu Gus Dur keliling ceramah kemana-mana kan nyantai aja, naik mobil ya, sedapatnya mobil ya, nggak ruwet gitu loh ya, nyantai-nyantai saja. Nah kenapa bisa beliau-beliau seperti itu? Ya karena bukan Fir'aun. Nah, kalau Fir'aun ini wedi kehilangan. Jadi kalau ibu-ibu takut kehilangan, sifatnya loh ya, sifatnya punya sifat Fir'aun. Jangan sampai kita punya sifat Fir'aun. Jangan takut kehilangan. Orang yang takut kehilangan akan tersiksa. Kecuali satu, takut kehilangan iman. Itu harus. Takut kehilangan iman itu harus. Tapi kalau kehilangan bondo, naudzubillah min dzalik. Lahir saja nggak bawa apa-apa, mati ya juga nggak boleh bawa apa. Betul kan ya? Masa hidup kehilangan kok takut? Nggak takut. Masa takut kehilangan kalah sama orang gila? Orang gila nggak punya apa-apa bisa bahagia kok. Kamu yang nggak gila nggak punya apa-apa kok jadi stres. Orang gila tuh nggak punya apa-apa di mana-mana bahagia, betul kan? Ketawa tersenyum. Makanya orang-orang gila tuh seneng sama saya. Kenapa? Saya pakai terus kata-kata orang gila ini untuk dakwah gitu kan, menyadarkan yang waras-waras. Masa kalah sama orang gila? Maaf Pak ya Pak. Sepuroni pun kang kata pemirsa dimanapun Anda berada. Nah ini menarik. Ternyata Fir'aun takut kehilangan yang dimiliki. Takut kehilangan yang dimiliki. Maka Fir'aun mengeluarkan apa itu? Instruksi Fir'aun. Fir'aun itu pasukannya gak nanggung-nanggung. Kerajaan terkuat saat itu. Senjata, kendaraan, pasukan, super-super elit, ahli nujum tingkat tinggi, ya, paranormal, tukang sihir, dukun yang bagian santet, lengkap semua itu. Punya semua Fir'aun. Kemudian mengeluarkan instruksi Fir'aun. Saya instruksikan agar dibuat pasukan yang elit, kemudian dibuat tim-tim khusus untuk mencari wanita-wanita yang lagi mengandung, kemudian didata tinggalnya di RT berapa, nomor rumahnya berapa, ya, terus kakaknya nomor berapa, kemudian di lock GPS-nya ya. Kalau perlu dipasang CCTV di kampung-kampungnya, kemudian rumahnya juga didata, diawasi, rumah wanita tersebut, gerak-geriknya jangan sampai lepas, jangan sampai lewat, begitu brojol, lahir laki-laki, eksekusi, pateni. Masya Allah. Lahir dia perempuan tadi, perempuannya nggak dibunuh, ditunggu dulu. Lanang, pateni. Instruksi Fir'aun. Ngeri atau nggak ngeri? Coba kalau ibu-ibu jadi wanita tinggal di zaman Fir'aun. Pengen hamil atau pengen gak hamil? Sojo meteng sik gitu kan ya. Kenapa? Wah medeni lahir lanang pateni repot ya. Bukan cuma dimatikan. Berarti kehidupanku setiap hari diawasi, aku disorot. Ya ada intelijen bagian hamil. Masya Allah. Intelijen bagian hamil metengnya kan disorot dengan kamera, gerak-geriknya dan lain sebagainya. Gak nyaman perempuan yang hidup saat itu.
Tapi coba lihat caranya Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah yang pelik ini. Karena Nabi Musa harus lahir, betul kan ya? Nabi Musa harus lahir, dan lahir itu harus dari perempuan, kecuali Siti Hawa. Hanya Siti Hawa yang lahir dari laki-laki. Gandeng laki-laki nggak punya rahim ya keluarnya langsung dari dekat perutnya itu. Tulang rusuk itu maksudnya dari dekat perut, kata sebagian ahli tafsir, itu muncul seperti awalnya daging, besar, ya lepas kemudian dari Siti Hawa. Ada mengatakan seperti itu. Ada mengatakan tulang rusuk, memang tulang rusuknya dicabut satu, keluar dari Siti Hawa. Ada dua penafsiran. Tapi intinya betul-betul dari tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Nah ini Fir'aun mengeluarkan instruksi Fir'aun. Pasukannya, ya intelijen Fir'aun semua kerja. Karena kalau nggak kerja, dibunuh sama Fir'aun. Takut semua. Gimana cara Allah menyelamatkan Nabi Musa yang wajib lahir saat itu? Harus lahir. Caranya ternyata aneh. Gak masuk akal. Caranya gak masuk akal. Wong jelas ibunya diawasi. Ibunya jelas diawasi. Allah nggak berkata pada ibu Nabi Musa, "Hei ibu Musa, ini bayimu laki-laki. Tolong kamu segera pergi ke tengah hutan, bersembunyi di atas gunung, lahir di sana. Ya, kemudian besarkan anakmu, tinggalkan Mesir. Karena kalau tidak mati nanti bayimu." Itu paling masuk akal. Tapi perintah Allah yang seperti itu nanti beratkan ibunya Nabi Musa dan kurang keren. Kenapa? Masa Allah ngadepi Tuhan palsu seperti itu. Allah menunjukkan kekuatannya. Apa itu kekuatannya? Justru Allah suruh ibunya Nabi Musa begitu lahir langsung masuk ke dalam peti, ya, hanyutkan di sungai. Bu, saya mau nanya, Bu. Bayi dimasukkan peti, dihanyutkan di sungai. Kemungkinan hidup sama mati besar mana? Mati. Lah yang besar aja kelelep, apalagi bayi. Hanyutkan ke sungai. Hanyutkan ke sungai. Di hari yang sama, di jam yang sama, istrinya Fir'aun yang nantinya akhirnya iman sama Allah Ta'ala mandi bersama dayang-dayang istana. Mandi. Bayi ini kecepatannya tinggi, Sungai Nil ya, kecepatannya tinggi. Tapi bayinya ini punya track GPS, Masya Allah, yang dia bisa nge-track dan nge-lock ya, lokasinya istri Firaun. Sehingga peti ini dengan sedemikian hebatnya bergerak dengan kecepatan tinggi, begitu mendekati istana melambat, rem, dan bahkan bisa belok kiri masuk istana. Keren bener ini ya. Masuk istana, dekati istri Fir'aun. Ini gimana caranya ini? Ini peti ini loh ya. Bayi yang dicari Fir'aun, bayi laki-laki, dibuka, peti dibuka. Loh, anak lanang, lucu. Kebetulan istri Fir'aun nggak punya anak, dan Fir'aun nggak punya anak. Dapat anak laki lucu, digendong sama istri Fir'aun. Saya mau nanya, kalau ibu jadi istri Fir'aun, paham nggak kalau Fir'aun lagi cari bayi laki-laki? Paham. Logikanya, ibu bawa ini ke Fir'aun atau sembunyikan dari Fir'aun? Kalau menurut akal, sembunyikan atau bawa menghadap? Kalau ibu senang, disembunyikan toh ya. Tapi Allah lain merintahkan istri Fir'aun. Hatinya dikuatkan, bawa ini menghadap Fir'aun. Bayangkan Fir'aun buat pasukan khusus, intelijen khusus, tim khusus, instruksi khusus, cari bayi laki-laki yang baru lahir, bunuh. Sama Allah Ta'ala, gak usah mbak golei, tak enterno. Keren Tuhan kita. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Allah gitu loh. Makanya bersandar sama Allah. Qul huwallahu ahad. Allah. Ngapain yang lain? Allahus somad. Hebatnya seperti itu. Fir'aun begitu lihat bayi tadi, istrinya ngomong, yuk ini jadikan anak angkat yuk, siapa tahu bisa nyenengkan saya dan bisa nyenengkan kamu. Istrinya tuh nggak ngomong bisa nyenengkan kami, karena paham Fir'aun nggak bakal seneng. Nah ini bisa nyenengkan kita loh nanti, nggak gitu.
Tapi dipisah, nyenengkan saya, nyenengkan kamu. Karena istrinya paham, Fir'aun gak bakal senang, tapi dia senang. Makanya kalimat di Al-Quran dipisah. Qurratu a'yunin li, ya, penyejuk hatiku dan juga penyejuk hatimu. Akhirnya Fir'aun nurut sama istrinya. Dipe anak, diambil jadi anak. Di sini ada pelajaran bapak-bapak. Urusan apapun pengen berhasil, ajukan perempuan. Selesai masalah. Belajar langsung dari Al-Quran. Urusan apapun, kamu pengen berhasil, kedepankan tuh utusanmu perempuan. Kalau udah utusannya perempuan ini, Masya Allah, ahli lobby tingkat tinggi. Makanya sales mobil itu, kebanyakan yang jaga di depan mobil, itu adalah orang jual motor, itu biasanya salesnya, yang bagian paling utama siapa? Masya Allah, sales rokok juga. Oh, saya pernah ketanggor sales rokok itu. Saya pernah ketemu sales rokok, di mall saya lagi makan, ditawari, Pak, rokok. Waduh, maaf Pak, saya nggak berani ngerokok. Kenapa Pak? Pinjam rokoknya. Saya ambil satu Pak. Ini loh Mbak yang buat saya takut. Peringatan pemerintah, rokok dapat menyebabkan penyakit kanker, kelainan jantung, impotensi, ya, bla 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 bla, macam-macam tuh ya. Mbaknya ngomong, maaf Pak, ya, saya takut nih Mbak, kalau impoten nih, gara-gara kalau impoten kan saya takut Mbak. Kalau yang lain nggak begitu menakutkan, tapi kalau ini saya takut Mbak. Gitu. Canda sama mbaknya. Mbaknya mesem, maaf Pak, Bapak salah cara membacanya. Salah gimana? Loh, hebatnya perempuan ya Bu ya. Wedok tenang nih. Saya sampai sekarang tak bawa di pengajian, bedek-bedek kok pinter men gitu loh. Begini Pak, izinkan saya yang baca. Oh silahkan. Bapak tadi kan membacanya begini, merokok dapat menyebabkan penyakit kanker, bla 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 gitu kan? Iya Pak, iya. Salah Pak. Terus cara bacanya begini Pak, merokok ya, merokok dapat menyebabkan kanker. Kalau merokoknya beli Pak, nggak sakit kanker. Nah itu yang sakit itu merokok dapat Pak, yang gratisan itu, nah itu kena penyakit Pak. Kalau Bapak beli nggak kena penyakit. Saya bilang dasar sales kamu pinter betul ya. Ternyata betul ya, perempuan hebat ya. Hebat Pak. Makanya banyak orang tuh kalau ditawari, Bapak mau beli mobil, tanya istri saya dulu. Bapak mau beli rumah, tanya istri saya dulu. Maka kunci zaman sekarang itu, ajukan wanita, temukan dengan wanita. Kamu akan menguasai dunia. Ilmu dari istrinya Fir'aun, Sayyidah Asia alaihissalam ya. Ini kan mukminah yang luar biasa. Boleh dilanjut? Wah, ini tanya ngawe-awe. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tuh minum sama kerungu di belakang masih guyup rokok dapat katanya. Rokoknya gratis ya, kanker. Kalau beli tambah sehat itu iso-iso nih gitu ya sales. Wedok soalnya wedok. Ahli. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya bicara sudah kurang lebih 50 menit. Kurang lebih. Masalah lebihnya ya enggak apa-apa. Nah, kurang ya wajar. Judulnya kurang lebih. Kurang ajar. Kurang wajar. Bukan kurang ajar, kurang wajar. Lanjut. Ini lihat hebatnya Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, sampai hari ini Fir'aun berhasil membunuh bayi itu atau justru merawat bayi itu? Belum ada ya sejarah yang menulis Fir'aun membantai Nabi Musa di masa kecil. Ada enggak? Enggak ada. Dirawat. Di mana Nabi Musa tidurnya waktu bayi? Di istana. Di istana di mana tidurnya? Bagian paling hebatnya istana. Di mana itu? Kamar raja. Di kamar raja siapa? Raja Fir'aun. Di kamar raja Fir'aun tidurnya di mana itu? Di antara Fir'aun dan istrinya. Di kasurnya Fir'aun.
Sementara pasukannya bekerja, cari bayi lagi-lagi, pateni. Tiap hari Firaun khotbah itu. Cari bayi lagi-lagi, pateni. Datang gimana lapor? Tidak ada itu. Yang laki sana udah saya bunuh. Ini, Masya Allah. Yang ini laki-laki dikasih makanan terbaik, ya. Dibagi yang bagian ini jaga anak yang terbaik, pakaian yang terbaik. Suatu hari nangis Nabi Musa karena Allah tahu ibunya Nabi Musa kangen dan Allah janji kenterno nanti saya kembalikan, ya, nanti saya kembalikan. Ini tidak masuk akal lagi, suruh menghanyutkan nanti dikembalikan. Tidak masuk akal. Tapi nurut, sami'na wa ata'na, nurut sama Allah Ta'ala. Caranya Allah mengembalikan ajib, subhanallah. Gimana caranya Allah mengembalikan? Allahu Akbar. Nabi Musa dibuat tidak doyan minum apapun dan tidak mau makan apapun. Nangis. Nabi Musa nangis, gak makan, gak minum. Istrinya bingung, Firaun bingung. Bahkan Firaun ngomong, ini anak angkat saya ini. Mati nanti anak saya ini. Ini kalau gak makan, gak minum, mati ini. Carikan ibu yang bisa menyusui. Masya Allah. Sampai akhirnya raja buat sayembara cari ibu yang bisa menyusui anak laki-laki. Masya Allah. Koplak opora. Subhanallah ya. Itu instruksi pertama, bunuh bayi laki-laki. Instruksi kedua, carikan ibu susu untuk bayi laki-laki. Rakyatnya ya bingung tuh ya. Kira rajane ra genah. Dua instruksi kok tidak apa namanya? Sinkron ini ya. Satu suruh bunuh, satu suruh hidup. Betul kan ya? Satu berupaya mata ini, satu berupaya agar hidup. Dan hadiahnya besar. Besar. Masya Allah. Datanglah wanita-wanita yang baru melahirkan, yang masih menyusui setahun, 2 tahun itu kan, yang masih punya ASI datang. Allah Ta'ala bilang sama Nabi Musa, ojo doyan. Cedai sama ibu-ibu dari Magetan. Magetan, gak cocok gitu ya. ASI Magetan ditolak sama Nabi Musa. Ibu-ibu dari Solo, Solo. Wah, nangis lagi. Ini kerajaan kan, dari semua wilayah. Semua nangis, nggak ada yang diambil aslinya. Nah, ibunya Nabi Musa kan tahu ibunya ikut sayembara. Nabi Musa paham. Simbo, my mother, mamaku. Ya kan, Umi. Sebutnya apa terserah, cik bayi ngelirik paham ibuku. Begitu deket langsung mencep, diem. Ya, begitu digendong, senang, minumnya puas, akhirnya digendong, disusui sama ibunya sendiri, ya, tidak ada yang tahu kalau itu ibunya kan ya, disusui, ditimang-timang, muter, ya, sehingga ibunya ikut merawat Nabi Musa, dari pinggiran, dibawa sama Allah ke istana, digaji, susunya dia digaji, betul kan ya, digaji. Lihat caranya Allah digaji. Nabi Musa dimuliakan, ibunya dimuliakan. Nah, yang stres siapa? Firaun. Subhanallah. Jenengan udah lama kan nggak didongeng yang begini? Nah, saya juga lama nggak dongeng yang begini. Jadi saya ini lagi juga subhanallah saya main sama sendiri aku ya. Luar biasa gitu ya. Malaikat jawab, ya sedikit biyen jenenge Tuhan kok gak luar biasa. Allah itu ya luar biasa, kamu saja yang lupa kalau punya Allah. Kamu lupa kalau punya Tuhan. Kakek mikir, ya kan? Ini yang dilakukan Allah terhadap Fir'aun dengan Nabi Musa, semua tidak masuk akal. Makanya kalau udah Qul huwallahu ahad, Allah bilang Allahus samad. Kalau kamu udah pegang Allah, buang yang lain, itu terjemahannya gitu. Allahus samad. Pegangannya hanya Allah. Kalau udah pegang Allah, buang duitmu, buang saldomu, buang temanmu, buang ilmumu. Pegang Allah.
Nanti Allah akan menyelesaikan caranya aneh. Gimana Bu? Paham enggak Bu? Bapak-bapak? Pemirsa? Kok jenengan yakin? Husnudzon ya. Karena ini gamblang ya. Gamblang. Nah, itu kisah Nabi Musa sama Fir'aun. Kalau saya panjangkan sampai khatam ya subuh nanti. Nah yang hebat tuh Nabi Musa dididik sama semua orang pintar di kerajaannya Fir'aun. Betul kan? Ilmunya itu akhirnya dipakai untuk apa itu? Untuk mengalahkan Fir'aun. Tapi Fir'aun kalahnya bukan dengan ilmu. Kalahnya sama apa? Tongkat ketemu air. Tongkat ketemu air. Itu nanti aja. Itu kalau dibahas sekarang habis waktunya ya. Saya nggak bisa melanjutkan keterangan. Pasti berhasil. Jadi kalau mau pasti berhasil, berpegang sama yang maha pasti. Berpegangan sama Allah Ta'ala. Nah, terus gimana caranya berpegang sama Allah? Gimana caranya berpegang sama Allah? Gimana caranya menuju Allah? Caranya nanya sama Rasulnya Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya sama Rasulullah SAW. Contoh, bab apa? Misal babnya masalahnya cari duit susah, pengen punya duit banyak. Ada enggak yang pengen punya duit banyak? Oh banyak, gitu ya. Artinya hampir semua orang pengen punya duit banyak. Tapi yang pengen punya duit banyak, yang susah banyak enggak? Banyak. Ya, pengen punya duit banyak. Orangnya banyak. Yang pengen punya duit banyak, yang susah banyak. Betul. Sudah pengen punya duit banyak, enggak punya duit banyak, dan susahnya banyak. Ini kan kelas berat. Gini, kerja dari pagi sampai malam, pengen punya duit banyak. Ujung-ujungnya enggak punya duit. Akhirnya susah. Dan susahnya banyak. Susah banget gitu maksud saya. Sudah kerja keras, terus susah. Ini berarti kan kelas berat. Ada orang yang kerja keras, enggak punya duit, tapi enggak susah. Bahagia. Ya dia bahagia, nyantai-nyantai saja. Nah, itu enggak masalah. Tapi ini banyak yang sekarang ini kerja keras, enggak punya duit, susahnya luar biasa. Nah, ini yang mau kita jabarkan malam hari ini, biar yang nonton, yang hadir, terutama yang bicara, hidupnya bahagia. Amin. Karena pasti berhasil, enggak mungkin gagal. Cuman ingat ya, tanpa batas waktu. Unlimited. Waktunya unlimited. Jangan dikasih deadline, batas waktu. Karena Nabi Musa itu baru berhasil Fir'aun itu mati, ya. Nunggu 40 tahun setelah doanya Nabi Musa. Nunggu 40 tahun, hancurkan Fir'aun, itu Fir'aun baru mati. Jangan dikira 10 tahun enggak berhasil. Enggak, berhasil, tapi untuk wujud itu ya memang terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi pengen kerajaannya yang zalim itu dirubah. Penguasa-penguasa yang lalim itu disingkirkan. Tapi ya waktu Ashabul Kahfinya itu masih melek, ya masih melek, sama Allah belum diwujudkan. Untuk mewujudkan ditidurkan 309 tahun. Melek. Kerajaannya udah jadi kerajaan yang beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ashabul Kahfinya enggak kerosok, ya enggak merasa. Terasanya cuman sebentar. Padahal 309 tahun. Maka buat orang yang iman menunggu ratusan tahun, nanti Allah jadikan tidak berasa. Biar gak berasa caranya bagaimana? Untuk setiap orang Allah berlakunya beda-beda. Ashabul Kahfi dibuat 309 tahun tidur, melek urusan beres. Apakah jenengan mau ditidurkan melek urusan beres? Ternyata juga tidak mau. Betul kan ya? Pilih melek walaupun gak beres gitu kan? Pilih melek walaupun gak beres. Caranya Allah terserah. Nah, nanya sama Nabi Muhammad SAW. Contoh kasus, pengen punya duit banyak. Ya pengen punya duit banyak.
Kerja itu nggak usah dibahas. Kerja itu kan bukan untuk cari duit ya. Jangan salah, kerja itu ibadah. Kalau kamu punya istri, punya anak, kamu punya orang tua, kamu tidak mau bekerja dosa. Wajib ya bekerja, memberi nafkah. Nggak dapat nggak masalah. Tapi bekerjanya itu wajib untuk ngasih nafkah. Kalau ternyata udah kerja nggak dapat ya itu kan bagian dari rezeki, bagian nasib. Nggak dihukum karena yang seperti itu. Jadi kerja bukan untuk duit, kerja untuk ibadah. Makanya kalau kamu kerja untuk duit, langkah awal sudah salah. Maka tidak mungkin berhasil. Kalau lihat orang berhasil itu sudah gagal. Oke. Contoh kasus, pengen punya duit banyak. Saya nggak ngomong bekerja ya, pengen punya duit banyak. Datanglah seorang sahabat. Nah, makanya caranya nanya sama Nabi SAW. Nabi jawab, ada loh yang mirip kamu. Kan gitu nanti. Salah satu sahabatku datang. Ya Rasulullah, saya ini sudah kerja banting tulang, ngalor ngidul ngetan ngulon. Bahasa bebasnya ya, ngalor ngidul ngetan ngulon. Tapi kok ambyuk terus. Jatuh terus. Jadi bukan lagi jatuh bangun. Ya, jatuh belum sempat bangun, delosor sebelum sempat bangun nyungsep juga. Jadi bertubi-tubi gagal terus kalau urusan bisnis itu, nggak pernah berhasil gitu. Saya pekerja handal, artinya semangatnya luar biasa, gagal terus. Gimana ini ya Rasulullah? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ya nyantai, nggak ngomong begini. Wah itu mungkin cat tokomu warnanya kurang jelas, ganti catnya. Mungkin iklannya kurang bagus, diiklankan. Atau itu karyawanmu tuh ada satu yang nggak ngerjekeni, pecat. Oh ya itu syaratnya kurang itu. Syaratnya bagaimana? Ya kamu ya harus ke tempatnya sana. Muter iwit ping 10 ya. Masya Allah ya naudzubillah min dzalik. Ini orang sekarang kan mikirnya gitu kan ya. Oh ini strategi pemasaranmu kurang bagus. Oh ini kamu ya iklannya kurang oke gitu. Iklannya kurang oke. Temennya lagi dukunmu kurang apa? Naudzubillah min dzalik. Bukan begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Rasul nggak ngajari begitu. Kenapa? Karena setiap orang yang mumet cari duit itu orang yang udah kerja mentok mumet. Betul atau betul? Betul kan ya? Mana ada pengangguran mumet? Nah, Mas nyantai biasa. Namanya juga nganggur. Nyantai dia. Bahkan gitaran, ngerokok, pisang goreng, telo, bohong, kopi, enak apple. Ya, kenapa? Nunut pengajian NU, selesai. Asik gitu. Tapi orang yang cari duit itu kan kerja keras ya, keras, mentok. Makanya Nabi SAW nggak ngasih saran A sampai Z, enggak. Sarannya cuma satu. Kamu sudah ngamalkan tasbihnya malaikat belum? Yang dengan tasbih tersebut seluruh makhluk itu dikasih rezeki Allah Ta'ala. Karena malaikat bertasbih dengan kalimat tersebut, berkat kalimat tersebut yang dibaca malaikat, maka seluruh makhluk diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kamu udah ngamalkan itu belum? Sahabat dia nanya, yang mana ya Rasulullah? Habis azan subuh, ya sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah fajar, kamu baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca kalimat itu 100 kali. Maka nanti rezeki akan mendatangimu dari segala arah. Bil makna ya, bahasa bebas terjemahan kurang lebih seperti itu. Sahabat terus nggak ngomong begini. Masa to Kanjeng Nabi, mau saya gelundung ya kayak untuk duit, masa modal duduk silo kok dapat duit. Apa sih relevansinya zikir ya bisa merubah kerja saya jadi berhasil. Rasul nggak ngajari strategi dagang enggak loh ya. Jalankan yang udah biasa kamu jalankan. Biasa ke toko ya ke toko, biasa ke pasar ya ke pasar. Oh saya kemarin ke pasar nggak ada hasilnya. Setahun ke pasar nggak ada hasilnya. Iya, belum kamu jalankan tasbih malaikat. Tasbih malaikat jalankan.
kerjaan biasamu jalankan, nanti Allah akan buat kamu didatangi rezeki dari segala arah. Ya, nah kalau sahabat nggak pakai amin, yakin. Kalau amin ini tadi kan amin rada was-was, apa iya ya? Amin harap juga, moga-moga gitu kan ya. Kalau sahabat tadi nggak pakai amin, tapi mantep, ya. Karena yang ngomong Nabi. Kalau yang ngomong Nabi itu pernyataan, itu bukan doa. Jadi bukan bab amin, ini bab pernyataan. Pernyataan Nabi SAW, kamu yakini, kamu imani, atau kamu ragu. Nah kalau memang udah kul wallahu ahad, harus yakin dengan semua ucapan Nabi Muhammad SAW. Sahabat pulang yuk mantep. Cita-cita ngenteni azan subuh, berarti sebelum subuh melek. Betul kan? Oh cita-cita pengen, contoh loh mas-mas yang di belakang itu. Cita-cita pengen menghadang si dia. Ya, si dia biasa lewat situ jam 3. Oh setengah 3 udah standby. Setengah 3 standby. Kenapa? Jam 3 dia akan lewat, jangan sampai terlewatkan. Gitu kan ya? Setengah 3 udah standby. Kan begitu. Lah ini ngenteni azan subuh. Karena nunggu azan subuh ya sebelum subuh udah melek, seger. Ngapain? Siap-siap tasbih malaikat. Masya Allah. Begitu Bilal azan, Allahu Akbar. Oh, seneng sahabat. Yes, suki. Kan begitu. Udah mantap, suki aku. Duit akan mendatangiku. Sholat sunnah fajar 2 rakaat, duduk silo, gak kemerungsung. Orang zaman sekarang kemerungsung. Allahu Akbar, 5 menit kemudian komat. Azan subuh, 5 menit kemudian komat. Lah kapan sholat sunnah fajarnya? Kapan baca zikir dan wiridnya? Ujuk-ujuk sholat subuh. Akan kehilangan banyak sunnah Nabi Muhammad SAW. Kapan rebahannya? Sunnah Nabi hilang kabeh. Kero-kero kemerungsung dunya. Kayak ndang subuhannya cepet rampung, kayak ndang neng pasar. Subuhannya biar cepet selesai, kayak ndang turun. Nah, versi belakang ini. Ya kan? Ya karena kan biasa mungkin rebahannya sampai subuh-subuh. Wajar mas. Bolong-bolong. Ya, subuh ya, biar cepet rampung, biar bisa nganter anak sekolah, biar cepet bisa ke kantor. Urusannya kabeh duit. Padahal resepnya duit ada, kamu jangan tergesa-gesa sholat subuh. Tenang no pikirmu, Allahu Akbar, sholat sunnah fajar dulu. Sholat sunnah fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wes sugih to ya, ngungkuli dunia sak isine kok. Berarti sudah sugih. Setelah itu duduk, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ojo kemerungsung. Subhanallah. Sebenarnya mau coba. Jangan kemerungsung, dinikmati. Muji Allah, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya, Allah senang. Ini masuk dalam kelompok malaikat yang malaikatnya itu zikir, berkat zikir itu seluruh makhluk tak kasih rezeki. Berarti kalau seluruh makhluk tak kasih rezeki, masa ada yang zikiri nggak dikasih rezeki? Nyah, jatahmu blong. Asik. Paham enggak maksudnya? Subhanallah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini ngomong, setelah saya lakukan itu, rezeki mendatangiku dari segala arah sampai tumpah-tumpah. Sehingga semua tetanggaku dapat bagian. Nah, ini tambahan syarat kedua. Syarat kedua apa? Zikir itu dibaca, nawaitu lomo, nawaitu dermawan. Jangan, nanti kalau aku sudah kaya, akan kutunjukkan sama dia. Ini niat ngenyek namanya nih ya. Niatnya jelek. Dia pojok sana gak pernah ngasih aku, maka aku tidak akan kasih dia. Biar tahu rasanya kalau gak dikasih seperti apa. Ya, walian biar tahu rasanya kalau dikasih banyak itu seperti apa. Nanti kalau dia kaya lagi biar jadi seperti kita. Niatnya lomo, niatnya punya untuk didum, punya untuk dibagi. Kemana? Tonggo, dulur, ya dibagi sekitar. Kalau niatnya begitu, zikir dijalankan, langsung gaspol rezekinya. Dari segala arah datang. Alhamdulillah. Ini contoh simpel, contoh sederhana, pasti berhasil. Kalau memang sudah pegangan ke Allah, buang cara dan pola pikir, yakini caranya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jalankan yang bisa kamu jalankan. Terakhir, sabar toh Bu. Saya tadi waktu ngomong 50 menit, itu jam 10 kurang 4 menit. Sekarang udah mau jam 11 kurang 4 menit. Sekarang udah jam 11 lewat 19 menit. Berarti kurang lebih saya ceramah sudah 1,5 jam kurang dikit. Kurang dikit ya. Nah yang terakhir itu belum selesai. Kalau udah selesai itu berakhir. Berakhir dan terakhir itu beda. Betul kan ya Pak ya? Kadang kan Bapak mengatakan ini yang terakhir. Tapi rumah tangga sampai mati. Betul kan ya? Ini terakhir itu bukan berakhir. Kalau berakhir ya berakhir. The end. Wassalam. Selesai. Terakhir Pak. Terakhir. Bu. Nanya Bu nih. Ibu termasuk yang dermawan atau yang pelit? Ibu dermawan atau pelit? Saya mau nanya Bu, boleh nanya Bu? Kalau ibu misalnya punya teman belum menikah, ibu kesian enggak? Kesian. Kalau suami ibu tawarkan dia? Sebelum ibu menawarkan yang lain, ibu tawarkan suami ibu sendiri, berarti ibu dermawan atau pelit? Kalau ibu tawarkan suami ibu, di ojo khawatir, bojoku ki cik jatahe 3, siji nggo awakmu gitu. Ibu dermawan atau gila? Kata teman-teman ibu, edan kowe gitu kan ya? Kamu gila, bojo mbok tawar-tawarno ya. Kata teman ibu. Tapi kata bapak-bapak, itu orang gila atau dermawan, Pak? Oh. Ibu pilih mana? Ucapannya masyarakat atau ucapan suami? Alhamdulillah, tombo melek ya. Ini kan sudah hampir berakhir, di bagian akhir kan harus dibuat melek. Ya kalau tidak begini kan nanti jalan pulang kesandung gludung naudzubillah min dzalik. Udah lanjut. Jadi resepnya biar berhasil itu kan bukan lihat dari satu sisi, harus belajar betul, betul. Caranya Allah itu dipelajari dengan betul. Jangan sampai caranya Allah nggak dipelajari dengan benar, akhirnya terus ngamuk. Aku selalu pengajian Habibie, ya ini sholawat tak lakoni. Tapi nyatanya tetap warat. Masya Allah. Ada loh yang komentar begitu. Ada lemah iman. Yang lemah iman, yang keluar dari agama juga ada, apalagi cuman yang seperti itu. Nah kita harus lihatnya global, semua ya, semua. Saya kasih contoh begini, Pak, boleh nanya Pak? Jujur ya Pak, harus jujur loh tapi. Oke, Bu, saya mau nanya sama bapak-bapak. Nanti kalau bapak jawabannya salah, ibu salahkan. Kalau betul, ibu betulkan ya. Pak, jenengan kalau ngasih uang ke istri itu dengan hati yang senang dan lega, berusaha ngasih banyak, atau jenengan irit-irit? Yang mana Pak? Lega dan nyoh atau ya, yang mana Pak? A atau B? A lego, B irit. Yang mana? Sebentar, saya mau nanya sama ibu. Menurut perasaan ibu-ibu, bapak-bapak itu tampak lego atau gelo? Beda tipis, lego atau gelo? Getun, ngirit, ya. Bapak cenderung ngirit, ya wajar. Ini kan kita bicara bebas ya. Kalau bapak ngirit wajar toh Pak ya? Wajar, kan yang dikasih kan banyak ya Pak ya.
edukasi banyak. Kan istri mungkin nggak paham kalau bapak suka sedekah di sana-sana, betul ya Pak? Iya. Bapak suka sedekah di sana-sana? Oh, suka Bu, sedekah Bu, sedekah. Ojo pikir aneh-aneh. Sukanya mikir aneh. Nah, ibu-ibu tuh suka mikir aneh-aneh. Nah, wajar kalau orang ngirit itu wajar. Tapi kalau rezekinya seret ya wajar. Kenapa? Rezeki itu berbanding lurus gitu ya, kurang lebih dengan pengeluaran. Kalau wadahnya kecil, ya yang ngasih ya gini. Contoh ya, ini kalau gelasnya segini, padahal panitia itu punya teh sejipek, punya teh satu ceret gitu kan ya, wadahnya segini. Saya mau nanya, ceretnya yang ditaruh di sini atau gelasnya yang ditaruh di sini? Gelas. Kemudian ngisinya seukuran ceret atau seukuran gelas? Oke, jadi kalau rezekimu seukuran gelas, yang salah siapa? Yang salah itu yang ngejok ceretnya itu, padahal dia punya satu ceret, ya? Atau kamu yang salah? Wadahnya cili. Berarti yang salah yang ngasih wadah, betul kan ya? Yang ngasih wadah. Maka ini yang ceretnya besar dan siap ngasih, siap nggak? Ngasih lomo, maha kaya, maha dermawan, mau ngasih. Lah kalau wadahmu kecil, dapatnya banyak atau sedikit? Sedikit. Berarti biar dapatnya banyak, caranya gimana? Wadahnya yang besar. Wadahnya besar, kalau penuh dikasih lagi enggak? Enggak bisa, nanti tumpah. Maka wadahnya besar biar dijok terus, maka besar dan dikeluarkan. Betul? Maka Bapak, kalau pengen rezekinya grojok Pak, wadahnya jangan kecil. Sabar, maksudnya anak 10 gitu loh ya. Anak 10. Makanya orang Jawa punya satu kalimat indah, banyak anak, banyak rezeki. Betul kan? Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, boleh toh ya punya cita-cita? Punya pemikiran yang agak berbeda, boleh toh? Ya, kalau hukum sekarang mengatakan 2 anak cukup, kalau saya presidennya 20 anak cukup. 20 anak cukup. Nanti akan timbul masalah. Tugas saya sebagai presiden mengatasi masalah. Tapi banyak anak menyelesaikan banyak masalah. Buktikan Habib, jangan asal bicara. Saya tidak asal bicara. Ya, tanakahu taksuru. Nabi memerintahkan menikah agar kita punya anak keturunan yang banyak. Kemudian setiap bayi lahir ada rezekinya sendiri-sendiri. Berarti kalau kita punya anak 10, kita punya anak yang punya rezeki 10. Berarti rezeki kita banyak. Makanya orang Jawa bilang banyak anak, banyak rezeki. Habib itu teori, bukan teori. Itu pernyataan Nabi. Dan itu sesuai kenyataan. Kami ingin bukti. Oke, saya buktikan. Salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia adalah Cina. Benar? Coba sekarang, negara termasuk yang paling superpower sekarang mana? Amerika kalah sama Cina. Amerika tuh punya nama, tapi perdagangan semua dikuasai oleh Cina. Gara-gara apa Cina jadi kuat? Karena rakyatnya banyak. Ya, karena rakyat banyak dan bersatu. Banyak dan bersatu. Berarti teori banyak anak banyak rezeki itu betul. Makanya sebagai calon presiden tahun 4000 Masehi, walaupun masih nunggu kurang lebih 2000 tahun, maka saya mulai sosialisasi dari sekarang. Sehingga nanti di masa depan tidak kaget kalau nanti banyak anak. Dan itu bab anak. Yang saya maksud besarkan wadah, simpel begini. Ibu-ibu jangan takut punya anak. Apalagi takut nanti ngasih rezeki. Itu kekufuran yang tidak disadari. Karena ibu merasa yang ngasih rezeki itu bukan Allah tapi pekerjaan. Suami pekerjaannya begini, suami begini, atau suami sudah nggak ada. Ya, suami nggak ada artinya ada tapi tidak ada. Paham ya? Ya ada tapi tidak ada. Datangnya mungkin cuma sebulan sekali, 2 bulan,
sekali, kerjanya jauh, hasilnya sedikit. Nanti kalau punya anak lagi bagaimana? Bagaimana nasib saya? Hidup saya bagaimana? Itu yang membuat ruwet karena udah salah menganggap suaminya tuh Tuhan, menganggap pekerjaan tuh Tuhan. Padahal yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Besarkan wadah di sini, yakin hatinya tuh dibesarkan. Yakin seberapapun butuhku Allah bisa mencukupi. Seberapapun butuhku Allah bisa mencukupi. Semakin banyak butuhku berarti semakin banyak rezekiku. Maka mulai buat daftar kebutuhan. Saya pengen nyekolahkan anaknya ini, saya pengen bantu musola ini, saya pengen bantu masjid ini. Oh, saya pengen ya biar istri saya itu punya baju A sampai Z lemari ini kebak gitu kan ya. Saya pengen anak saya begini. Butuhmu yang akeh. Butuhmu yang banyak. Begitu butuhmu itu banyak dan betul-betul butuh. Butuhmu banyak dan betul-betul butuh untuk Allah ya, maka otomatis dijok, otomatis rezeki ini gampang. Boleh saya buktikan? Boleh. Cek itu para kiai, ulama yang punya pesantren-pesantren itu, butuhnya banyak enggak? Banyak. Rezekinya banyak enggak? Banyak. Betul kan? Jadi orang yang butuhnya banyak, rezekinya banyak. Berarti sekarang cara biar rezekinya banyak gimana? Banyak butuh. Nah, maka ibu mulai ngomong sama bapak, Pak aku butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Bapak nanti mengatakan, Alhamdulillah. Habis ngaji sampai bab novel bu, Alhamdulillah bu. Silakan ibu buat butuh. Ini tanda saya akan segera kaya. Lapor sama Allah, ya Allah, istri saya butuh A sampai Z. Terus niati betul, saya berniat akan mewujudkannya. Saya berniat akan memberikannya. Sebab butuhnya pas kabel ya. Ojo butuh aneh-aneh. Butuh-butuh yang gak jelas coret. Ini butuhnya harus lillah wa fillah. Bener. Butuhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu daftar butuh ini dibuat, dapat semuanya. Semuanya akan dapat. Caranya gimana? Tanya cara. Lah yang ngasih siapa? Nah, kalau yang ngasih Allah, caranya nanya ke siapa? Ke Allah, jangan nanya ke saya. Ya Allah, caranya gimana? Ya Allah yang jawab. Aku tidak akan memberikan rezeki kepada hambaku yang percaya sama aku. Jangan percaya enggak sama Allah? Percaya, minta enggak sama Allah? Minta karena apa? Percaya. Apa kata Allah buat orang yang percaya kepadanya? Aku tidak akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang percaya kepadaku kecuali dengan cara yang tidak bisa mereka tebak dan pahami. Biar jadi kejutan, surprise, kaget, ujuk-ujuk, ono duit. Saya tadi kan hari Sabtu nih ya, gajian. Hari Jumat itu duitnya kurang. Nah, saya lagi duduk begini, saya buka tas saya, teriak, Alhamdulillah, saya lupa. Habis jualan buku punya duit, saya anggap duitnya sudah tak buat belanja tukang-tukang gitu ya. Jadi saya pikir tas itu nggak ada duitnya. Jadi waktu saya duduk tuh saya lupa, sudah nggak punya duit. Saya ambil tas mau ambil handphone. Nah begitu saya lihat di dalamnya ada duit, saya teriak Alhamdulillah. Ternyata duitnya belum habis. Nah itu kan saya terkejut toh ya. Itu bahagia. Itu termasuk cara Allah memberi rezeki. Tapi itu kan duitnya ada. Tapi itu kan duitnya ada. Bagaimana kalau duitnya nggak ada? Pertanyaan saya. Sejak kapan duitnya Allah nggak ada? Allah maha kaya enggak? Berarti ada enggak duitnya? Ada. Kan tinggal diantarkan ke kita, betul? Kita tinggal terima kan, betul? Ya, kan cuma tinggal percaya saja. Enak atau modal percaya? Percaya. Duitnya ada kok. Tinggal nunggu tanggal pencairan. Nah, sambil menunggu pencairan, tambal ban. Nunggu pencairan, nandur di sawah. Nunggu pencairan, ikut pengajian. Nunggu pencairan, tasbih malaikat dibaca. Pencairannya surprise, kejutan. Ya. Sifatnya kejutan. Dan betul-betul itu kejutan terus. Makanya orang beriman itu sering kaget. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah. Namanya kejutan kok.
Nah, cuman kejutan itu kadang jalannya, namanya kejutan ya, enak atau enggak enak? Ya, seringkali kejutan itu jalannya enggak enak, ujung-ujungnya enak. Enaknya kan di ujung. Betul kan? Terakhir. Ojo mikir aneh-aneh tuh ya. Terakhir boleh. Ya. Terakhir dan berakhir. Lihat nih jamnya. 23. Enggak kroso ya. Jenengan enggak kroso. Saya kroso. Iya, sebentar lagi udah berganti hari ya. Saya nanti pagi insya Allah mau ceramah di Kendal. Terus malamnya di Kebumen. Terus lusa di Sukabumi. Ya, jalan-jalan terus. Enak toh? Enak. Senang-senang di sini, senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang gitu ya. Sampai nggak sempat semiran. Jenggot belum disemir, ya, rambut belum disemir. Yang nonton di YouTube lihat Habib Novel kok kelihatan tua ya. Ya, pigmen rambut memang ke arah putih lebih cepat. Pigmen rambut ke arah putih lebih cepat. Tapi insya Allah nanti begitu disemir, insya Allah kalau panjang umur fitatillah, besok pagi jenengan lihat syuting saya di YouTube ya. Cek yang belum subscribe channel YouTube saya, segera subscribe ya. Habib Novel Alidrus ya, Habib Novel Alidrus subscribe. Nanti kalau ada siaran langsung kan ada notifikasi pemberitahuan Habib Novel lagi live. Nanti jangan lihat kaget, Habibnya kok jadi muda. Sebab saya cat coklat tua. Kalau hitam kan nggak boleh. Ya coklat tuh tua, coklat tua sayanya jadi muda. Begitu mudah manusia itu berubah. Ya, makanya kamu jangan berpegang pada apa yang tampak di depan mata. Karena bisa jadi tampaknya tua ternyata muda seperti saya. Tampaknya tua ternyata muda. Ada yang tampaknya muda ternyata tua seperti bapak di sana. Guyon Pak, guyon. Nah, jelas semuanya. Terkejut. Contoh. Ini terakhir dan akan berakhir insyaallah. Yang sering saya sampaikan di pengajian. Ibu-ibu tak buat contoh boleh ya Bu? Jam 2 malam baru tidur. Digugah bojo. Disuruh buatkan kopi. Plus super mie. Enak atau sebel? Jujur. Bangunnya sama sebel atau sama semangat? Sebel ya kan, sebel ya. Lagi turu, tidur, ganggu gak iso ndelok wong turu gitu kan ya. Gak bisa lihat orang tidur, dibangunkan gini. Sama grundel. Biasa, grundel, ngomel ya. Ini kan ngomel ya pegel tapi ya sayang gitu kan, nyatanya bangun toh. Terus peteng, lampunya mati. Lampunya mati yang apa? Pulsane entek, urung tak bayar. Wong lanang iki orang genah, tuku pulsa lali. Udah, handphonenya jadikan senter. Sama sekarang handphone ya, nggak pakai tintir handphone, HP-nya itu ke dapur gitu kan, ke dapur. Mati sisa handphonenya, baterai entek. Lagi mati kabeh. Ya wis tak gandeng ning dapur golek lilin. Ya. Begitu sampai di dapur, tiba-tiba lampunya murup. Ternyata anak cucu mantu kumpul ngomong surprise. Eyang Putri selamat ulang tahun pernikahan yang ke-65. Masya Allah. Ini hadiah dari Eyang Kakung, gelang emas 3 kilo. Saya mau nanya, jenengan itu jadi ketawa nangis apa sebel? Ketawa nangis, betul kan ya? Nangis tapi bahagia. Tapi senang, betul kan? Bahagia. Cuman jalannya menuju bahagia tadi enak atau sebel tadi? Nah makanya kalau lagi lampu mati yang gak enak, jangan gerundel. Ujung-ujungnya bahagia. Mukmin tuh gitu, mukmin jenengan mukmin kan? Mukmin tuh sifat rezekinya surprise. Dan Allah tuh suka buat kejutan. Makanya jenengan ruwet-ruwet gitu ya. Kalau yang beriman udah paham kuncinya. Paham Gusti, paham. Kejutan toh ya Allah, kejutan. Paham. Ngerti ya Allah. Seneng toh hidupnya. Hidupnya bahagia. Suara saya udah protes. Tanda-tanda gerok mulai muncul. Jika Anda memaksa, memang betul-betul keterlaluan. Dan tidak punya perasaan.
Padahal yang biasanya nggak punya perasaan tuh bapak-bapak. Tapi malam ini ibu-ibu Magetan tampaknya memang nggak punya perasaan. Sama saya maksudnya, perasaannya sama suaminya. Kalau perasaannya sama saya kan bahaya ya Pak ya. Berikan perasaanmu untuk suamimu, jangan untuk orang lain. Ngeri.com. Ibu, melek. Mau pulang kok tambah merem begini repot. Dan insya Allah berkah manfaat ya. Nah yang pengen belajar lebih jauh, saya buat buku judulnya Telaah Hikmah 40 Hadis Arba'in Nawawiyah. Tapi itu satu jilid baru 20 hadis. Isinya dari kajian kitab Arba'in Nawawiyah ya. Tebal bukunya 240 halaman. Ukurannya 14 x 21, harganya 100.000 kalau beli di sini. Kalau belinya online Jawa 120, luar Jawa 170.000. Hasil dari penjualan buku itu saya gunakan untuk membayar pelunasan tanah yang masih menyisakan hutang 3,6 M. Sidik toh? Sidik. Tadinya 7,7. Dari 7,7 dalam waktu 5 bulan tinggal 3,6, bangunannya sudah berdiri 4 lantai. Berarti cepat atau lambat? Cepat. Makanya nggak usah bingung, nyantai saja, obat terus, ngakak, seneng, bahagia, teh panas, susu, macam-macam ini kan. Bahagia, ujung-ujungnya ya selesai. Nah, insya Allah gitu. Yang berminat nanti beli, itu hasilnya untuk pelunasan tanah, pembangunan majelis, dan berbagai kegiatan yang lain. Sehingga harga bukunya tetap sama, duitnya ya tidak berkurang karena diganti dengan benda yang senilai, cuman pahalanya lebih dari duitnya. Karena pahalanya membeli tanah 1000 meter plus bangunan 4 lantai dan berbagai kegiatan lainnya, berarti unlimited. Ya berarti unlimited. Nanti yang berminat bisa ketemu Ustadz Iis di pojok sana sama Mas Suroto itu di situ. Ustadz Iis malam ini ikut. Ya, ibu-ibu kalau ada ya anaknya yang mau nikah, itu dua-duanya masih jomblo. Insyaallah. Yang satu Ustadz 12 tahun dulu nyantrinya, di saya juga sambil nyantri, sambil saya suruh ngajar. Yang satu ya Ustadz juga bukan, santri nggak jelas gitu ya. Tapi baik, anak yang bekti sama orang tua dan bekti sama saya, walaupun kadang-kadang baik ya anak-anak baik, yang berminat silahkan di pojok sana. Orangnya maupun bukunya. Ya, orangnya maupun bukunya. Ya Pak ya, zaman sekarang cari calon mantu yang genah tuh ya rodok was-was tuh ya. Ya rodok was-was. Kadang kelihatannya secara pendidikan genah, ternyata tingkah laku enggak genah. Itu kalau dua-duanya ya pendidikan genah, tapi pendidikan yang satu pondok ya kan, yang satu sekolah lulusan SMA, kemudian disekolahkan dulu kerja di satu perusahaan. Tapi saya suruh keluar. Daripada kerja sama mereka, kerja aja sama saya. Nggak, kerjanya apa? Jalan-jalan. Pengajian. Saya suka soalnya, daripada dipek sama orang nggak jelas untuk pekerjaan yang hasilnya segitu, lebih baik ngurusi pengajian manfaat. Sudah, terima kasih. Wa'afu minkum. Saya minta maaf yang banyak, mudah-mudahan barokah. Doanya satu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Petrus atas pembahasan itu. Ibu kita atas yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita duduk majelis kita adi wawasan lafaz hamdalah secara alhamdulillah. Akhir kalam Allah fikil aqamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu Muhammad.